Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya Mirhardianti dengan NPM 21110252 dan bersama dengan rekan saya yaitu saya bernama Diwetun Andrian, NPM saya 21110262. Saya Tria Monika Cahya dengan NPM 21110264. Pada kesempatan ini, kami akan membuat video presentasi mengenai hasil riset report kami yang berjudul Analisis Kinerja dan Prospek Jasa Marga dalam Sektor Infrastruktur Jalan Tol di Indonesia. Kami berharap melalui presentasi ini, kita semua dapat memperoleh wawasan baru mengenai perkembangan industri jalan tol di Indonesia, serta bagaimana kinerja jasa marga sebagai salah satu emiten terbuka di sektor ini. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai kondisi makroekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2024 berdasarkan data yang tersedia. Satu yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 3 2024 mencapai 4,95 year on year, meningkat tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat angka 4,94%. Angka ini mencerminkan ketahanan dan stabilitas ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global maupun domestik. Meskipun dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi, Indonesia berhasil menjaga momentum pertumbuhan di atas 4%, yang menunjukkan bahwa konsumsi domestik, investasi, dan ekspor tetap solid. Kemudian pertumbuhan ini juga menjadi indikator bahwa sektor real seperti industri, perdagangan, dan jasa terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap produk domestik bruto. Terus kemudian yang kedua, inflasi. Inflasi pada kuartal 3 2024 mencatat 1,5% secara tahunan dengan target inflasi tahunan yang dipatok sebesar 2,51%. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi tetap terkendali dan berada di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Inflasi yang rendah menjadi sinyal positif bagi daya beli masyarakat karena barang dan jasa tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Dengan inflasi yang stabil, konsumsi domestik diharapkan tetap kuat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, kurs rupiah. Pada kuartal 3 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat sebesar 15.856 per US dollar dengan pelemahan sebesar minus 2,6% year to date. Pelemahan ini relatif moderat dan mencerminkan dinamika pasar global, di mana banyak negara berkembang mengalami tekanan terhadap nilai tukar mereka. Pelemahan rupiah ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan kebijakan moneter di negara maju. Meskipun terjadi pelemahan, kurs rupiah tetap stabil dalam rentang yang dapat diterima, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas makroekonomi domestik. Yang keempat yaitu BI rate atau suku bunga. Suku bunga acuan Bank Indonesia pada kuartal 3 2024 berada di level 6%. Pada tahun 2022, Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebanyak 5 kali, dan pada 2023 terjadi 2 kali kenaikan lagi. Pada tahun 2024 terdapat 1 kali kenaikan dan 1 kali pemotongan suku bunga, yang menunjukkan fleksibilitas kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, meskipun ada risiko perlambatan pertumbuhan kredit dan investasi. BI rate yang stabil di angka 6% mencerminkan kebijakan moneter yang berhati-hati dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Yang kelima yaitu surplus perdagangan. Pada periode Januari hingga Oktober 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 24,43 US dollar, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 31,19 miliar US dollar. Meskipun mengalami penurunan, surplus ini tetap menunjukkan kinerja ekspor yang kuat dan ketahanan sektor perdagangan Indonesia. Surplus perdagangan ini menunjukkan bahwa ekspor dan jasa Indonesia masih lebih besar dibanding ekspor, yang mendukung stabilitas ekonomi dan memperkuat cadangan devisa. Penurunan surplus ini dapat disebabkan oleh kenaikan impor barang modal dan energi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Yang keenam yaitu defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit pada kuartal 3 2024 mencapai minus 0,60% dari PDB, meningkat dari minus 0,33% pada kuartal 3 2023. Defisit ini mencerminkan ketergantungan Indonesia terhadap impor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun terjadi peningkatan defisit, angka ini masih tergolong rendah dan berada dalam batas yang aman, menunjukkan bahwa neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga.
Defisit transaksi berjalan yang moderat menandakan bahwa Indonesia masih dalam jalur pertumbuhan yang sehat dengan impor yang mendukung pembangunan dan investasi. Yang terakhir yaitu 7, cadangan devisa. Cadangan devisa Indonesia pada kuartal 3 2024 mencapai 150,2 miliar US dollar, tumbuh sebesar 2,60% year to date dan 8,76% year on year. Cadangan devisa yang tinggi memberikan perlindungan terhadap risiko eksternal dan memperkuat stabilitas keuangan nasional. Cadangan ini juga berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi gejolak pasar global, serta memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam merespon perubahan kondisi ekonomi global. Cadangan devisa yang memadai mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia yang jadi faktor penting dalam menarik investasi asing. Dan kemudian secara keseluruhan, kondisi ekonomi Indonesia di kuartal 3 2024 menunjukkan stabilitas yang baik di tengah tantangan global dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi terkendali, dan surplus perdagangan yang masih tinggi. Indonesia berada dalam posisi yang kuat untuk melanjutkan perkembangan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Berikutnya yaitu indikator-indikator ekonomi pendapatan jasa marga. Kondisi ekonomi digambarkan dalam grafik menunjukkan peningkatan positif pada sejumlah indikator ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan masa krisis sebelumnya. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap pengguna jalan tol di Indonesia, terutama oleh jasa marga operator tol utama. Mari kita lihat lebih detail bagaimana kondisi ekonomi ini berkaitan dengan penggunaan jalan tol. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan GDP hingga 4,95% pada kuartal ketiga tahun 2024 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi secara keseluruhan meningkat. Hal ini mencerminkan lebih banyak transaksi bisnis, distribusi, dan mobilitas masyarakat. Pengaruhnya terhadap penggunaan jalan tol yaitu aktivitas ekonomi yang tinggi menyebabkan peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari maupun kendaraan komersial untuk distribusi barang. Jalan tol menjadi jalur utama efisien untuk transportasi sehingga penggunaannya meningkat. Yang kedua itu inflasi yang terkendali. Inflasi yang rendah menunjukkan stabilitas harga-harga barang dan jasa. Ini memberikan kepastian ekonomi bagi pelaku usaha dan konsumen. Pengaruh terhadap penggunaan jalan tol yaitu dengan inflasi yang rendah, biaya operasional perusahaan tidak mengalami lonjakan yang signifikan, memungkinkan mereka untuk tetap beroperasi secara efisien. Kendaraan logistik tetap dapat menggunakan jalan tol secara optimal tanpa khawatir terhadap kenaikan biaya bahan bakar atau barang. Yang ketiga, rasio kredit bermasalah atau NPL. Rasio kredit bermasalah yang rendah menunjukkan kesehatan sektor perbankan dan kemampuan masyarakat serta perusahaan untuk membayar utang mereka. Pengaruhnya terhadap penggunaan jalan tol yaitu ketika kondisi keuangan perusahaan stabil, mereka lebih cenderung melakukan investasi dalam pengiriman dan logistik yang sering melibatkan penggunaan jalan tol. Selain itu, ketersediaan kredit yang lebih baik dapat mendorong pembelian kendaraan pribadi meningkatkan volume lalu lintas. Yang keempat ada cadangan devisa yang tinggi. Cadangan devisa yang mencapai 150,24 miliar US dollar pada November 2024 mencerminkan kekuatan ekonomi dan kemampuan pemerintah untuk mendukung nilai tukar rupiah serta stabilitas ekonomi. Pengaruhnya terhadap penggunaan jalan tol yaitu stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor yang tinggi dapat mendorong proyek-proyek infrastruktur baru, termasuk perluasan jaringan jalan tol. Selain itu, investor asing mungkin tertarik untuk berinvestasi dalam proyek jalan tol, meningkatkan aksesibilitas dan volume kendaraan. Kemudian ada juga rasio utang terhadap GDP yang stabil. Rasio utang pemerintah terhadap GDP yang stabil menunjukkan bahwa utang pemerintah terkendali dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa beban utang yang berlebihan. Pengaruh terhadap penggunaan jalan tol yaitu dengan kondisi keuangan yang baik, pemerintah dapat terus berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur termasuk pengembangan dan pemeliharaan jalan tol. Ini meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi, mendorong peningkatan penggunaan jalan tol. Kemudian ada juga indikator volume lalu lintas. Pada gambar ini menunjukkan volume lalu lintas segmen jalan tol historis dari jasa marga yang merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Data ini mencakup volume lalu lintas harian dalam ribuan kendaraan per hari dari tahun 2019 hingga 9 bulan pertama tahun 2024 yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Mature toll road. Volume lalu lintas pada jalan tol yang sudah matang menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 volume lalu lintas mencapai 90.000 kendaraan per hari, menurun menjadi 69.000 pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun volume ini kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 91.000 kendaraan per hari pada 9 bulan pertama 2024.
Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan mobilitas masyarakat setelah pandemi. Yang kedua, metropolitan. Volume lalu lintas pada jalan tol metropolitan yang baru juga menunjukkan tren peningkatan dari 40.000 kendaraan per hari pada tahun 2019 turun menjadi 28.000 pada tahun 2020 dan kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 51.000 kendaraan per hari pada 9 bulan pertama 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol baru di area metropolitan berhasil meningkatkan konektivitas dan mobilitas yang berdampak positif pada ekonomi lokal. Yang ketiga ada Transjava. Volume lalu lintas pada jalan tol Transjava yang baru menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 20.000 kendaraan per hari pada tahun 2019 menjadi 27.000 kendaraan per hari pada 9 bulan pertama 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan proyek Transjava dalam meningkatkan konektivitas antar kota di Pulau Jawa yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional. Dan yang keempat yaitu Nusantara. Volume lalu lintas pada jalan tol Nusantara yang baru menunjukkan tren peningkatan dari 5.000 kendaraan per hari pada 2019 menjadi 11.000 kendaraan per hari pada 9 bulan pertama 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tol jalan di luar Pulau Jawa juga berhasil meningkatkan mobilitas dan konektivitas yang berdampak positif pada ekonomi daerah. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia yang terus tumbuh akan berpengaruh langsung terhadap industri jalan tol. Ketika ekonomi berkembang, pendapatan masyarakat meningkat, sehingga penggunaan jalan tol untuk berjalan jarak jauh dan perjalanan bisnis juga akan meningkat. Hal ini akan memperkuat permintaan untuk infrastruktur jalan tol. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil sekitar 5% per tahun mendukung ekspansi industri jalan tol di masa depan. Dan yang berikutnya, kebijakan pemerintah terkait infrastruktur dan jalan tol. Pemerintah Indonesia telah menetapkan infrastruktur khusus jalan tol sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional. Program Tol Transjava dan Tol Sumatera menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung mobilitas barang dan orang. Kebijakan-kebijakan ini mendukung keberlanjutan industri jalan tol, termasuk Jasa Marga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan sebagian besar proyek tol besar di Indonesia. Dan yang kemudian ada dampak perubahan regulasi, misalnya penyesuaian tarif tol. Salah satu faktor yang menjadi pengaruh kebijakan perusahaan jalan tol adalah kebijakan penyesuaian tarif tol yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penyesuaian tarif tol baik kenaikan maupun penurunan akan berdampak langsung terhadap pendapatan perusahaan. Jasa Marga misalnya mengalami penyesuaian tarif tol pada beberapa ruas tol yang dikelolanya, seperti pada Maret 2024, di mana tarif tol mengalami kenaikan 35%. Perubahan tarif ini dapat mengurangi volume lalu lintas, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada reaksi pengguna jalan. Sebagai contoh, kenaikan tarif tol dapat mengurangi volume lalu lintas, tapi dapat juga meningkatkan pendapatan jika permintaan tetap tinggi. Berikutnya yaitu kinerja dan prospek menjanjikan Jasa Marga. Pendapatan tol pada kuartal 3 2024 tumbuh mencapai 4,3 triliun rupiah, didorong oleh kenaikan tarif tol sebesar 35% di Maret 2024. Total volume transaksi di 9 bulan pertama 2024 mencapai 968,9 juta kendaraan. Namun, volume kendaraan sedikit turun, menjadi minus 0,6% year on year akibat kenaikan tarif. Jalan tol Jakarta Cikampek memberikan kontribusi besar sebesar 29,3% dengan pertumbuhan 12,2% year on year. Penurunan laba bersih di 9 bulan pertama disebabkan oleh perbedaan kontribusi pendapatan lain yang signifikan pada 9 bulan pertama 2023 akibat aksi korporasi. Aksi korporasi ini mencakup pemenuhan PSAK 22 untuk konsolidasi bisnis atau akuisisi tol Transjava dan pemenuhan PMK 72 terkait depresiasi atau amortisasi aset yang tercatat 702,38 miliar rupiah pada 9 bulan pertama 2023. Meskipun pendapatan non-cash gain berkurang, kinerja inti perusahaan tetap positif. EBITDA margin meningkat menjadi 67,4% dibanding pada tahun sebelumnya sebesar 62,9%. Laba inti tumbuh signifikan mencapai 2,6 triliun rupiah. WACD sedikit naik menjadi 6,72 per September 2024 yang meningkatkan biaya keuangan menjadi 1,05 triliun rupiah. Kinerja kuartal 4 2024 diproyeksi membaik didorong oleh peningkatan volume lalu lintas akibat faktor musiman
dan kenaikan tarif tol 6,82% di tol Jakarta-Tangerang mulai Oktober 2024 yang menyumbang 5,9% pendapatan tol pada 9 bulan pertama 2024. Berikutnya yaitu ringkasan performa PT Jasa Marga Tbk berdasarkan data konsolidasi hingga kuartal 3 tahun 2024. 1. Kinerja pendapatan tol dan EBITDA. Pada periode 9 bulan pertama 2024, pertumbuhan pendapatan tol mencapai 30%, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya 12,1%. EBITDA juga tumbuh signifikan sebesar 35,9% pada 9 bulan pertama 2024, menunjukkan performa yang melampaui target tahun 2024 yang dipatok di atas 20%. Peningkatan ini disebabkan oleh konsolidasi 3 ruas tol Trans Jawa, yaitu JSB, JSN, dan JNK, yang baru masuk dalam laporan keuangan selama 2 bulan terakhir. Dan kemudian margin EBITDA juga meningkat menjadi 67%, mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik dibanding dengan tahun 2023 catat sebesar 63,7%. Yang kedua, rasio keuangan, gearing dan ICR. Gearing rasio menurun ke level 1,3 pada 9 bulan pertama 2024, lebih rendah dibanding tahun 2023 sebesar 1,7 kali. Hal ini menunjukkan perbaikan struktur modal dan pengelolaan utang yang lebih baik. Interest coverage ratio atau ICR juga meningkat ke 2,9 kali, menandakan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utang semakin kuat, dengan target ICR di atas 2,5 kali untuk tahun 2024. Jasa Marga berada posisi yang solid dalam menjaga likuiditasnya. Berikutnya itu ada ringkasan performa keuangan PT Jasa Marga untuk 9 bulan pertama tahun 2024. Data ini mencakup beberapa metrik keuangan utama yang memberikan gambaran mengenai kinerja operasional dan keuangan perusahaan selama periode tersebut. Yang pertama, pendapatan tol dan bisnis lainnya. Pada 9 bulan pertama 2024, PT Jasa Marga mencatat pendapatan tol sebesar 12.000 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 30% dibanding dengan periode sebelumnya yang sebesar 9,800 miliar rupiah. Selain itu, pendapatan bisnis lainnya juga mengalami peningkatan sebesar 8,9% dari 1.000 miliar rupiah pada 9 bulan pertama 2023 menjadi 1,112 miliar rupiah pada 9 bulan pertama 2024. Total pendapatan perusahaan mencapai 13.000 miliar rupiah, peningkatan sebesar 25% dari 11.000 miliar pada tahun sebelumnya. Yang kedua, beban operasional dan administrasi. Pada 9 bulan pertama 2024, beban tol dan operasional lainnya tercatat sebesar 6,241 miliar rupiah yang menunjukkan peningkatan sebesar 27% dari 4,895 miliar rupiah pada 9 bulan pertama 2023. Peningkatan beban ini mencerminkan biaya yang lebih tinggi terkait dengan operasional jalan tol dan pemeliharaan infrastruktur. Beban administrasi umum juga meningkat sebesar 16% dari 1,334 miliar rupiah pada tahun sebelumnya menjadi 1,544 miliar rupiah pada tahun 9 bulan pertama 2024. Yang ketiga, pendapatan laba operasional. Perusahaan mencatatkan pendapatan keuangan sebesar 495 miliar rupiah pada 9 bulan pertama 2024 yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 36,1% dari 30 miliar pada tahun sebelumnya. Pendapatan lainnya juga meningkat dari 2 miliar pada tahun sebelumnya menjadi 3 miliar pada 9 bulan pertama 2024. Laba operasi perusahaan tercatat sebesar 4 miliar pada tahun 9 bulan pertama 2024, meningkat sebesar 22,3% dari 3 miliar pada tahun sebelumnya. Yang kemudian ada EBITDA dan beban keuangan. EBITDA perusahaan pada 9 bulan pertama 2024 mencapai 6 miliar rupiah, meningkat sebesar 18,7% dari 5 miliar rupiah pada 9 bulan pertama 2023. Margin EBITDA tercatat sebesar 45,4%, menurun dari 48,2% pada tahun sebelumnya. Beban keuangan perusahaan pada 9 bulan pertama 2024 tercatat sebesar 2 miliar rupiah, meningkat sebesar 37% dari 2 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Peningkatan beban keuangan ini mencerminkan biaya bunga lebih tinggi terkait dengan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
Yang kemudian ada laba bersih. Laba sebelum pajak perusahaan pada 9 bulan pertama 2024 tercatat sebesar 1 miliar rupiah, menurun sebesar 43,9% dari 2 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Beban pajak penghasilan tercatat sebesar 1 miliar pada 9 bulan pertama 2024, peningkatan signifikan dari 1 miliar pada tahun sebelumnya. Akibatnya, laba bersih perusahaan pada 9 bulan pertama 2024 tercatat sebesar 10 miliar, menurun drastis sebesar 99,6% daripada tahun sebelumnya. Margin laba bersih juga mengalami penurunan tajam dari 24,3% menjadi 0,1%. Yang kemudian dapat disimpulkan, data ini menunjukkan bahwa meskipun PT Jasa Marga mengalami peningkatan pendapatan dan EBITDA pada 9 bulan pertama 2024, perusahaan juga mengalami peningkatan beban operasional dan keuangan yang signifikan yang berdampak pada penurunan laba bersih secara drastis. Hal ini mengindikasi perlunya strategi yang tepat dalam mengelola biaya operasional dan keuangan agar dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa depan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kenaikan tarif tol. PT Jasa Marga adalah perusahaan yang mengelola berbagai ruas tol di Indonesia. Penyesuaian tarif tol adalah salah satu langkah penting untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan tol. Kenaikan tarif tol ini dilakukan secara periodik untuk menyesuaikan dengan inflasi biaya operasional kebutuhan pembangunan infrastruktur. Yang pertama ada kenaikan tarif tol tahun 2023. Pada tahun 2023, Jasa Marga melakukan penyesuaian tarif pada 21 ruas tol. Beberapa contoh kenaikan tarif yang signifikan adalah ruas tol di Balikpapan ke Samarinda mengalami kenaikan sebesar 16,70% pada tanggal 26 April 2023. Ruas tol Gempol Pasuruan mengalami kenaikan sebesar 16,80% pada tanggal 3 September 2023. Ruas tol Semarang Batang mengalami kenaikan tertinggi sebesar 29,50% pada tanggal 9 Oktober 2023. Kenaikan tarif ini bervariasi dari 3,20% hingga 29,50%, tergantung pada ruas tol dan tanggal implementasinya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan tol tetap berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, kenaikan tarif tol tahun 2024. Pada tahun 2024, Jasa Marga kembali melakukan penyesuaian tarif pada 8 ruas tol. Beberapa contoh kenaikan tarif yang signifikan adalah ruas tol Jakarta Cikampek dan Jakarta Cikampek Elevated mengalami kenaikan sebesar 35% pada tanggal 9 Maret 2024. Ruas tol Surabaya Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 10,16% pada tanggal 9 Juli 2024. Ruas tol Bali Mandara mengalami kenaikan sebesar 9,91% pada tanggal 27 April 2024. Kenaikan tarif ini bervariasi dari 0,80% hingga 35,0%, tergantung pada ruas tol dan tanggal implementasinya. Tujuan penyesuaian tarif ini adalah untuk mendukung biaya pemeliharaan, meningkatkan fasilitas, dan memperluas jaringan jalan tol. Yang ketiga ada analisis dan dampak kenaikan tarif. Dampak terhadap pengguna jalan tol. Kenaikan tarif tol dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan memilih rute perjalanan. Pengguna mungkin mencari alternatif rute atau mode transportasi lain jika tarif tol dianggap terlalu tinggi. Namun, dengan peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur, diharapkan pengguna jalan tol tetap merasakan manfaat dari penyesuaian tarif ini. Dampak terhadap pendapatan Jasa Marga. Kenaikan tarif tol diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang akan digunakan untuk pemeliharaan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan layanan. Pendapatan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek-proyek infrastruktur baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi di Indonesia. Jadi bisa kita lihat bahwa penyesuaian tarif tol Jasa Marga tahun 2023 dan 2024 merupakan langkah penting untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan infrastruktur jalan tol. Meskipun terdapat kenaikan tarif, diharapkan pengguna jalan tol dapat merasakan manfaat dari peningkatan fasilitas dan layanan yang diberikan. Kenaikan tarif ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan perusahaan.
yang pada akhirnya akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur baru dan meningkatkan kualitas layanan. Berikutnya ada perencanaan jalan tol baru. Perencanaan pengoperasian jalan tol baru oleh Jasa Marga pada tahun 2024 dan 2025. Dalam perencanaan pengoperasian jalan tol baru ini, Jasa Marga fokus di pengembangan jalan tol yang terhubung Tol Trans Java yang merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia. Yang pertama ada proyek jalan tol Jogja ke Solo. Seksi pertama ada Katsura ke Klaten, seksi 2 ada Klaten ke Purwomartani, seksi 3 ada Klaten ke Prambanan, seksi 4 ada Prambanan ke Purwomartani. Kedua ada proyek jalan tol Probolinggo ke Banyuwangi. Seksi pertama Probolinggo ke Besuki, seksi kedua Gending ke Karaksaan, seksi ketiga Karaksaan ke Paiton, seksi keempat dari Paiton ke Besuki. Ketiga, dampak proyek jalan tol baru terhadap konektivitas dan ekonomi. Ada peningkatan konektivitas. Proyek-proyek ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya di Pulau Jawa. Jalan tol Jogja, Solo, dan Probolinggo ke Banyuwangi akan menghubungkan kota-kota penting dan memudahkan mobilitas orang dan barang. Nah, ada dampak ekonomi juga. Peningkatan konektivitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Akses yang lebih baik ke pasar dan pusat-pusat ekonomi akan mengalami aktivitas perdagangan dan investasi. Ada efisiensi transportasi. Pengoperasian jalan tol baru akan mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi yang akan meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi. Ada penciptaan lapangan kerja. Proyek-proyek infrastruktur ini akan menciptakan lapangan kerja baru, baik selama fase konstruksi maupun operasional, yang akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi bisa disimpulkan, PT Jasa Marga Persero berkomitmen untuk terus mengembangkan jaringan jalan tol di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proyek pengoperasian jalan tol baru pada tahun 2024 dan 2025 ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi di Indonesia. Dengan adanya proyek-proyek ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Berikutnya ada profil Jasa Marga. PT Jasa Marga adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan jalan tol dan berperan sebagai pemimpin pasar dalam industri infrastruktur jalan tol di Indonesia. Didirikan pada tahun 1978, Jasa Marga memiliki peran penting dalam pembangunan, pengoperasionan, dan pemeliharaan jalan tol di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, Jasa Marga telah mengelola jaringan jalan tol sepanjang ribuan kilometer yang mendukung konektivitas dan perekonomian nasional. Struktur kepemilikan Jasa Marga didominasi oleh Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 70%, sementara 29,97% sahamnya dimiliki oleh publik. Perusahaan ini dipimpin oleh Subakti Syukur selaku Direktur Utama dan Muhammad Zainal Fatah sebagai Komisaris Utama. Dalam operasionalnya, Jasa Marga memiliki 17 anak perusahaan yang mendukung kinerja bisnis inti, dengan salah satu yang terbesar adalah PT Jasa Marga Trans Java Tol atau JTT. Anak perusahaan ini berfokus pada pengelolaan jalan tol jaringan Trans Jawa yang memiliki salah satu koridor infrastruktur terpenting di Indonesia. Sebagai pemimpin industri, Jasa Marga terus berinovasi melalui pengembangan teknologi layanan jalan tol seperti sistem pembayaran tol berbasis elektrik atau cashless dan penerapan multi-lane free flow yang diharapkan akan mempermudah akses pengguna jalan tol. Selain itu, Jasa Marga aktif dalam proyek-proyek ekspansi jaringan jalan tol guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kinerja yang solid dan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur, Jasa Marga tetap menjadi pemain kunci dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Selanjutnya, bidang usaha Jasa Marga. PT Jasa Marga memiliki bidang usaha utama di pengusahaan, pengoperasian, pembangunan, dan pemeliharaan jalan tol di Indonesia. Sebagai pemimpin pasar di industri infrastruktur jalan tol,
Jasa Marga bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan jalan tol yang mendukung konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan layanan operasional yang berkualitas dengan memastikan kelancaran arus lalu lintas, pemeliharaan jalan tol serta layanan pendukung lainnya yang nyaman bagi pengguna. Luar bisnis inti jalan tol, Jasa Marga juga mengembangkan usaha terkait seperti pengelolaan rest area atau tempat istirahat dan pelayanan yang mencakup fasilitas SPBU, pusat pembelanjaan dan area komersial lainnya. Perusahaan terus berinovasi dengan menerapkan teknologi pembayaran elektronik atau cashless dan sedang mengembangkan sistem multi-lane free flow untuk memaksimalkan efisiensi pembayaran tol tanpa hambatan. Melalui inovasi dan pengembangan usaha pendukung, Jasa Marga berkomitmen menjadi pemimpin di bidang infrastruktur jalan tol dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berikut ini analisis data pengoperasian jalan tol PT Jasa Marga di Indonesia. Data ini memberikan gambaran tentang distribusi dan status operasional jaringan jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Jaringan jalan tol yang dikelola Jasa Marga mencakup berbagai wilayah di Indonesia dengan fokus utama pada Pulau Jawa yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan populasi terbesar. Yang pertama ada distribusi jalan tol Jasa Marga fully operated. Jalan tol yang sepenuhnya operasional ditandai dengan warna biru pada peta. Contohnya adalah ruas tol Jakarta ke Tangerang 33 km dan Surabaya ke Mojokerto 36,3 km. Ada partially operated, jalan tol yang operasional sebagian dengan beberapa seksi masih dalam tahap konstruksi atau akuisisi lahan ditandai dengan warna orange. Contohnya adalah ruas tol Balikpapan ke Samarinda 97,3 km. Dan ada inline acquisition dan construction, jalan tol yang masih dalam tahap awal pengembangan yaitu akuisisi lahan dan konstruksi ditandai dengan warna kuning. Contohnya adalah ruas tol Probolinggo ke Banyuwangi yang 172,9 km. Kedua ada analisis per wilayah. Greater Jakarta menyumbang 23% dari total panjang jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Ini mencakup jaringan jalan tol utama yang mendukung mobilitas ibu kota dan sekitarnya seperti ruas tol Jakarta ke Cikampek dan Jakarta Outer Ring Road. Jasa excluding Greater Jakarta menyumbang 62% dari total panjang jalan tol ini, mencakup jaringan jalan tol Trans Java yang menghubungkan kota-kota utama di Pulau Jawa seperti Semarang, Solo, sama Surabaya. Koneksi ini penting untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penduduk. Ada Outset Java menyumbang 15% dari total sepanjang jalan tol ini, mencakup jalan tol di luar Pulau Jawa seperti Balai Merah di Sumatera Utara, Balikpapan di Samarinda di Kalimantan Timur, dan Manado Bitung di Sulawesi Utara. Dampak ekonomi dan konektivitas. Ada peningkatan konektivitas. Pengoperasian jalan tol baru oleh Jasa Marga secara signifikan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Jalan tol ini menghubungkan kota-kota besar dan pelabuhan penting, memudahkan mobilitas orang dan barang, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Efisiensi transportasi. Jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga membantu mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi. Hal ini meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan dan industri manufaktur. Yang terakhir ada penciptaan lapangan kerja. Proyek jalan tol juga menciptakan lapangan kerja baik selama fase konstruksi maupun operasional, yang memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, Jasa Marga berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan tol di Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur jalan tol yang sedang dan akan dikembangkan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan peningkatan kualitas layanan dan perluasan jaringan jalan tol, Jasa Marga berkontribusi penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan menaikkan daya saing Indonesia ke kancah global. Berikut adalah penjelasan mengenai sorotan kinerja PT Jasa Marga.
berdasarkan data yang tersedia. Financial strength, yang pertama ada cash to debt ratio, nilai 0,22. Analisis rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dengan kas yang tersedia. Nilai 0,22 sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata industri, namun lebih baik dibandingkan dengan nilai historis perusahaan, menunjukkan peningkatan likuiditas. Yang kedua ada equity to asset ratio, nilai 0,22. Analisis ini, rasio ini mencerminkan proporsi ekuitas terhadap total aset perusahaan, dan 0,22 lebih rendah dari rata-rata industri, menunjukkan bahwa jasa marga lebih banyak bergantung pada utang dibandingkan ekuitas. Ketiga, debt to equity ratio, nilai 2,18. Analisis ini, rasio ini menunjukkan tingkat leverage perusahaan, yaitu seberapa besar utang yang dibandingkan dengan ekuitasnya. Nilai 2,18 tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban utang yang signifikan. Yang keempat ada debt to EBITDA ratio, nilai 8,08%. Analisis rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya dengan EBITDA yang dihasilkan. Nilai 8,08 tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melunasi utangnya dengan pendapatan operasional. Yang kelima ada interest coverage ratio, nilai 2,31. Analisis ini, rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas utangnya. Nilai 2,31 cukup baik, namun masih bisa ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan lebih dalam pembayaran bunga. Yang keenam ada Piotrowski F-score, nilai 7/9. Skor ini menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan, nilai 7 dari 9, menunjukkan bahwa jasa marga dalam kondisi keuangan yang baik, memiliki kemungkinan rendah mengalami kesulitan finansial. Yang ketujuh ada Altman Z-score, nilai 0,08. Skor ini mengukur risiko kebangkrutan perusahaan, nilai 0,08, berada dalam zona risiko tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperbaiki kondisi keuangannya untuk mengurangi risiko kebangkrutan. 8 ada Beneš M-score, nilai 0,24. Skor ini digunakan untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi laporan keuangan, nilai 0,24, menunjukkan kemungkinan rendah adanya manipulasi laporan keuangan. Yang semula ada WACC versus ROACE, perbandingan antara weighted average cost of capital dan return on invest capital, yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Jika ROACE lebih tinggi dari WACC, perusahaan menghasilkan nilai lebih besar dari biaya modalnya, yang merupakan tanda positif bagi investor. Berikutnya ada profitability rank, penjelasan singkat tentang peringkat profitabilitas PT Jasa Marga. PT Jasa Marga memiliki peringkat profitabilitas yang cukup baik dengan skor 8/10. Berikut ini ada beberapa metrik profitabilitas utama yang menunjukkan kinerja perusahaan. Yang pertama ada gross margin, 39,73%. Margin bruto yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuntungan yang baik dari penjualan setelah mengurangi biaya produksi. Yang kedua ada operasional margin, 31,54%. Margin operasi yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam operasi perusahaan dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan setelah mengurangi semua biaya operasional. Yang ketiga ada net margin, 14,92%. Margin bersih yang cukup baik menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan setelah semua biaya termasuk pajak telah dikurangi. Yang keempat ada FCF margin, minus 5,58%. Margin arus kas bebas yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan yang menghasilkan arus kas bebas yang cukup untuk mendanai operasi dan investasi. Yang kelima ada ROE sebesar 14,05%. Return on equity yang cukup baik menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menghasilkan keuntungan dari modal ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. Yang keenam ROA 3,07%. Return of
on assets yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan keuntungan dari asetnya. Yang ketujuh ada ROIC, return on invested capital, yang cukup baik menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Yang ke-8 ada 3-year ROIC sebesar 16,7%. ROIC jangka pendek yang baik menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan pengembalian yang positif dari investasi dalam 3 tahun terakhir. Hingga 9 ada ROIC atau Joel Greenblatt sebesar 28,1%. ROIC yang sangat tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Hingga 10 ada ROAS 7,53%. Return of capital employed yang cukup baik menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang digunakan dalam operasi. Hingga yang terakhir yang ke-11 ada years of profitability over past 10 years. Perusahaan telah mampu menghasilkan keuntungan selama 10 tahun terakhir, menunjukkan stabilitas dan konsistensi dalam kinerja keuangan. Selanjutnya ada growth rank. Penjelasan singkat tentang peringkat pertumbuhan PT Jasa Marga. PT Jasa Marga memiliki peringkat pertumbuhan yang cukup baik dengan skor 8/10. Berikut ada beberapa metrik pertumbuhan utama yang menunjukkan kinerja perusahaan. Yang pertama ada 3-year revenue growth rate 15,9%. Pertumbuhan pendapatan selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan yang stabil dan kuat. Kedua ada 3-year EBITDA growth rate 42,2%. Pertumbuhan EBITDA yang tinggi menunjukkan peningkatan keuntungan sebelum bunga, pajak, dan biaya lainnya yang menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Yang ketiga ada 3-year EPS with short NRI growth rate 7,1%. Pertumbuhan EPS tanpa NRI yang tinggi menunjukkan peningkatan keuntungan per lembar saham yang diterima oleh pemegang saham. Yang keempat ada 3-year FCV growth rate 56,5%. Pertumbuhan arus kas bebas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak kas yang tersedia untuk investasi dan operasi. Yang kelima ada 3 years book growth rate 13,5%. Pertumbuhan buku yang stabil menunjukkan peningkatan nilai aset perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam ada future 3 sampai 5 years research NRI growth rate estimate 5,18%. Proyeksi pertumbuhan EPS tanpa NRI untuk 3 hingga 5 tahun ke depan menunjukkan bahwa perusahaan diharapkan akan terus mengalami peningkatan keuntungan meskipun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan masa lalu. Yang ketujuh ada future 3 sampai 5 years total revenue growth rate estimate 5,25%. Proyeksi pertumbuhan pendapatan total 3 hingga 5 tahun ke depan menunjukkan bahwa perusahaan diharapkan akan terus mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan masa lalu. Berikutnya ada liquidity ratio. Penjelasan singkat tentang rasio likuiditas PT Jasa Marga. Berikut ini ada penjelasan singkat, namun detail mengenai rasio likuiditas PT Jasa Marga tak berdasarkan data yang tersedia. Yang pertama ada current ratio 0,79%. Rasio lancar ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Nilai 0,79 lebih rendah dari rata-rata industri. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Namun nilai ini lebih baik dari sejarah perusahaan, menunjukkan perbaikan dalam likuiditas. Kedua ada quick ratio 0,78%. Rasio cepat ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mempertimbangkan persediaan. Nilai 0,78 juga lebih rendah dari rata-rata industri. Tetapi lebih baik dari sejarah perusahaan, mencerminkan peningkatan likuiditas jangka pendek. Ketika ada cash ratio sebesar 0,51%. Rasio kas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia. Nilai 0,51% lebih rendah dari rata industri, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
hanya dengan kas yang tersedia. Namun, nilai ini lebih baik dari sejarah perusahaan menunjukkan peningkatan likuiditas kas. Yang keempat ada days inventory sebesar 2,67%. Rasio ini mengukur jumlah hari yang diperlukan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Nilai 2,67 lebih baik dari rata-rata industri, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola persediaan dengan efisien. Namun dibandingkan dengan sejarah perusahaan, nilai ini stabil. Dan yang terakhir, yang kelima, ada days payable sebesar 14,72%. Rasio ini mengukur jumlah hari yang diperlukan untuk membayar pemasok. Nilai 14,72 lebih rendah dari rata industri dan sejarah perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan membayar pemasakannya lebih cepat yang dapat mempengaruhi likuiditas jangka pendek. Selanjutnya ada beberapa resiko jasa marga nih. Yang pertama ada risiko lalu lintas dan pendapatan. Pendapatan utama jasa marga berasal dari tarif jalan tol yang sangat bergantung pada volume lalu lintas kendaraan. Penurunan aktivitas ekonomi, perubahan pola perjalanan masyarakat, serta kebijakan terkait pembatasan mobilitas seperti pandemi dapat berdampak signifikan pada pendapatan perusahaan. Yang kedua ada risiko proyek dan pembiayaan. Jasa marga ini terus melakukan ekspansi dengan membangun jalan terbaru yang membutuhkan biaya investasi besar. Risiko terkait keterlambatan penyelesaian proyek, peningkatan biaya konstruksi, serta ketidakpastian sumber pendanaan dapat mengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, tingginya utang untuk mendanai proyek dapat meningkatkan risiko likuiditas dan gearing ratio. Yang ketiga ada risiko regulasi dan tarif. Penyesuaian tarif jalan tol harus melalui persetujuan pemerintah, sehingga kebijakan tarif yang tidak sesuai ekspektasi dapat menghambat pertumbuhan pendapatan. Selain itu, perubahan kebijakan terkait infrastruktur atau peraturan baru dapat menambah beban operasional perusahaan. Yang terakhir, yang keempat ada resiko operasional dan pemeliharaan. Perusahaan menghadapi risiko terkait kerusakan jalan tol akibat beban kendaraan berat, cuaca ekstrim atau bencana alam. Pemeliharaan rutin jalan tol memerlukan biaya tinggi yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Berikutnya yaitu sorotan kinerja keuangan PT Jasa Marga Persero Tbk untuk 9 bulan pertama tahun 2023 dan proyeksi untuk 9 bulan pertama tahun 2024. Analisis ini akan membantu kita memahami tren dan perubahan dalam performa keuangan perusahaan serta dampaknya terhadap strategi bisnis yang akan datang. Data yang akan kita analisis mencakup beberapa metrik penting dari laporan keuangan, termasuk pendapatan, beban, laba operasi, dan laba bersih. Total pendapatan 9 bulan pertama tahun 2023, Jasa Marga mencatat total pendapatan sebesar 12 miliar IDR. Pendapatan ini didorong oleh pendapatan tol dan pendapatan dari bisnis lainnya. Proyeksi pendapatan untuk 9 bulan pertama tahun 2024 adalah sebesar 13 miliar IDR, menunjukkan peningkatan sebesar 9,5% dibandingkan 9 bulan pertama 2023. Analisis peningkatan pendapatan ini mencerminkan strategi perusahaan untuk meningkatkan volume lalu lintas dan penyelesaian tarif tol yang berhasil. Beban operasi dan administrasi 9 bulan pertama tahun 2023, total beban operasi dan lainnya sebesar 8 miliar IDR dan beban administrasi umum sebesar 1 miliar IDR. 9 bulan pertama tahun 2024, proyeksi total beban operasional dan lainnya adalah sebesar 8 miliar IDR dan beban administrasi umum sebesar 1 miliar IDR. Analisis beban operasi dan administrasi yang relatif stabil menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya meskipun ada peningkatan pendapatan. Laba operasi dan EBITDA. 9 bulan pertama tahun 2023, laba operasi mencatat sebesar 7 miliar IDR dan
EBITDA sebesar 9 miliar IDR dengan margin EBITDA sebesar 72%. 9 bulan pertama tahun 2024, proyeksi laba operasi adalah sebesar 7 miliar IDR dan EBITDA sebesar 9 miliar IDR dengan margin EBITDA sebesar 67%. Analisis, meskipun ada peningkatan laba operasi dan EBITDA, margin EBITDA sedikit menurun yang menunjukkan peningkatan biaya yang mungkin terkait dengan investasi infrastruktur baru. Laba bersih dan margin laba bersih. 9 bulan pertama tahun 2023, laba bersih tercatat sebesar 3 miliar IDR dengan margin laba bersih sebesar 27%. 9 bulan pertama tahun 2024, proyeksi laba bersih sebesar 3 miliar IDR dengan margin laba bersih sebesar 25%. Analisis, meskipun laba bersih menunjukkan peningkatan, laba margin bersih yang sedikit menurun mencerminkan tantangan dengan menjaga profitabilitas di tengah peningkatan biaya operasional dan administrasi. Rasio likuiditas dan pengelolaan utang. Rasio likuiditas dan pengelolaan utang. 9 bulan pertama tahun 2023, rasio cepat adalah 0,78, rasio lancar adalah 0,79, dan rasio utang terhadap ekuitas adalah 1,75. 9 bulan pertama tahun 2025, proyeksi menunjukkan penurunan dalam kas dan setara kas menjadi 9 miliar IDR dari 13 miliar IDR di 9 bulan pertama 2023, serta peningkatan dalam aset tidak lancar menjadi 161 miliar IDR. Analisis, penurunan dalam kas dan setara kas mencerminkan penggunaan dana untuk investasi infrastruktur baru, sementara peningkatan aset tidak lancar menunjukkan pertumbuhan aset jangka panjang pada perusahaan. Berikut penjelasan tentang cash flow jasa marga berdasarkan proyeksi keuangan. Analisis cash flow jasa marga menyoroti kinerja arus kas untuk 9 bulan pertama tahun 2023 dan proyeksi untuk 9 bulan pertama tahun 2024, mencakup aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cash flow dari aktivitas operasi atau CFO. 9 bulan pertama tahun 2023, 18 juta IDR atau net income 6 juta IDR, WISI 11 juta IDR. Proyeksi 9 bulan pertama tahun 2024, 6 juta IDR, net income 4 juta IDR, WISI 2 juta IDR. Analisis, penurunan signifikan CFO disebabkan oleh turunnya laba bersih dan perubahan modal kerja yang lebih rendah. Analisis cash flow dari aktivitas investasi atau CFI. 9 bulan pertama tahun 2023 minus 42 juta IDR. Proyeksi 9 bulan pertama tahun 2024 minus 2 juta IDR. Analisis, peningkatan cash flow mencerminkan pengurangan belanja modal dan investasi pada aset tidak lancar. Cash flow dari aktivitas pendanaan atau CFF. 9 bulan pertama tahun 2023, 20 juta, cash flow dari aktivitas pendanaan atau CFF 9 bulan pertama tahun 2023, 20 juta IDR. Proyeksi 9 bulan pertama 2024 minus 4 juta IDR. Analisis, perubahan mencerminkan penurunan penerimaan dari utang jangka panjang dan ekuitas serta perubahan struktur pembiayaan perusahaan. Net change in cash. 9 bulan pertama tahun 2023, penurunan kas bersih sebesar minus 3 juta IDR. Proyeksi 9 bulan pertama 2024
juta IDR. Analisis, meskipun kas masih menurun, proyeksi menunjukkan perbaikan dalam arus kas keseluruhan. Jadi, analisis cash flow Jasa Marga menunjukkan bahwa perusahaan mengalami tantangan dalam mengelola arus kas operasional dan investasi pada 9 bulan pertama tahun 2023. Namun, proyeksi untuk 9 bulan pertama tahun 2024 menunjukkan perbaikan dalam arus kas operasional dan berikutnya yaitu proyeksi keuangan PT Jasa Marga Persero Tbk untuk periode 2021 hingga 2025. Data ini memberikan gambaran tentang berbagai aspek keuangan perusahaan termasuk pertumbuhan, profitabilitas, stabilitas, dan data per saham. Berikut adalah penjelasan lengkapnya berdasarkan tabel proyeksi keuangan yang tersedia. Pertumbuhan berdasarkan year on year, revenue atau pendapatan. Pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, pendapatan tumbuh sebesar 11%. Dan meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 sebesar 9%, pendapatan kembali meningkat signifikan pada tahun 2023 sebesar 29%. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan pendapatan sebesar 22% pada tahun 2024 dan 15% pada tahun 2025. Ini mencerminkan upaya perusahaan dalam meningkatkan volume lalu lintas dan penyesuaian tarif tol yang berhasil. GP atau gross profit atau margin kotor. Pertumbuhan margin kotor mengikuti tren positif dengan pertumbuhan sebesar 21% pada tahun 2021 dan tetap konsisten hingga tahun 2024 sebesar 21%. Pada tahun 2025, pertumbuhan diproyeksikan melambat sedikit sebesar 12%. Ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam manajemen biaya langsung. OP atau Operation Profit atau laba bersih. OP atau Operating Profit atau laba operasi. Laba operasi menunjukkan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2021 sebesar 50% dan 2023 sebesar 53%. Namun proyeksi tahun 2024 menunjukkan penurunan sebesar minus 18% dan stabil pada 2% pada tahun 2025. Penurunan ini bisa disebabkan oleh peningkatan biaya operasional atau investasi infrastruktur yang besar. EBITDA atau earning before interest, taxes, depreciation, dan amortization. EBITDA pertumbuhan sebesar 28% pada tahun 2021 mengalami peningkatan moderat hingga tahun 2023 sebesar 12%. Proyeksi tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 31%, tetapi diikuti oleh penurunan sebesar minus 7% pada tahun 2025. NP atau net profit atau laba bersih. Laba bersih menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2021 sebesar 20. Saya ulangi, laba bersih menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2021 sebesar 222%. Laba dan 2023 sebesar 147%. Namun, proyeksi tahun 2024 menunjukkan penurunan drastis sebesar minus 40% dan sedikit menurun lagi sebesar minus 2% pada tahun 2025. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan beban keuangan atau pajak. Profitabilitas, operation margin menunjukkan efisiensi operasi perusahaan pada
pada tahun 2024 dan 44% pada tahun 2025. Ini mencerminkan tantangan dalam menjaga efisiensi operasional di tengah peningkatan biaya. EBITDA margin tetap stabil dengan sedikit fluktuasi, menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Margin EBITDA adalah sebesar 65% pada tahun 2021 dan proyeksi meningkat sebesar 73% pada tahun 2024 sebelum turun menjadi 60% pada tahun 2025. Net profit margin menunjukkan presentasi pendapatan yang tersisa setelah semua biaya, termasuk pajak, dikurangi margin laba bersih sebesar 14% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 44% pada tahun 2023. Namun, proyeksi menunjukkan penurunan menjadi 22% pada tahun 2024 dan menjadi 19% pada tahun 2025. Return on Asset atau ROA. ROA mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA adalah 2% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5% pada tahun 2023. Proyeksi menunjukkan stabilitas pada 3% untuk tahun 2024 dan 2025. Return on Equity atau ROE. ROE mengukur pengembalian atas ekuitas pemegang saham. ROE adalah 8% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 24% pada tahun 2023. Proyeksi menunjukkan penurunan menjadi 14% pada tahun 2024 dan 12% pada tahun 2025. Total debt atau equity ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Total debt atau equity ratio adalah 3,7 pada tahun 2021, diproyeksikan turun menjadi 2,7 pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola utang dengan baik. Interest coverage ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utangnya. Interest coverage ratio adalah 0,2 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 1,9 pada tahun 2023. Proyeksi menunjukkan penurunan sebesar 0,9 pada tahun 2024 dan 0,8 pada tahun 2025, mencerminkan tekanan finansial yang mungkin meningkat. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Ratio ini adalah 0,9 pada tahun 2021, menurun menjadi 0,3 pada tahun 2023 dan 2024. Namun ada sedikit peningkatan menjadi 0,4 pada tahun 2025. Data per saham, earning per saham atau EPS. EPS menunjukkan laba yang dihasilkan per saham. EPS adalah 223 IDR pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 936 IDR pada tahun 2023. Proyeksi ini menunjukkan penurunan menjadi 558 IDR pada tahun 2024 dan 547 IDR pada tahun 2025. Price to book value atau PBV. PBV mengukur nilai pasar saham perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. PBV adalah 1,4 pada tahun 2021 dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,8 pada tahun 2024.
2021 dan menurun menjadi 5 kali pada tahun 2023. Proyeksi menunjukkan peningkatan menjadi 13 kali pada tahun 2024 dan stabil menjadi pada 13 kali pada tahun 2025. EBITDA per share adalah 1057 IDR pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 1397 IDR pada tahun 2023. Proyeksi menunjukkan peningkatan menjadi 1834 IDR pada tahun 2024 sebelum menurun menjadi 1705 IDR pada tahun 2025. Berikutnya valuasi WACC atau Weighted Cost of Capital untuk JSMR-JK dihitung sebesar 6,4% yang berada dalam rentan 5,6% hingga 7,2%. Angka ini ditentukan melalui beberapa komponen penting seperti cost of equity yang mencapai 13,45%, berada pada kisaran 12,3% hingga 14,6%, serta cost of debt sebesar 5,5% yang termasuk di rentan 4,0%, serta cost of debt sebesar 5,5% yang termasuk di rentan 4,0% hingga 7,0%. Selain itu, tingkat pajak dipilih pada angka 40,8% yang mendekati titik tengah di kisaran 35,8% hingga 45,8%. Rasio debt atau equity tercatat sebesar 2,17, mencerminkan penggunaan utang yang dominan dalam struktur modal perusahaan. Berdasarkan parameter-parameter ini, WACC setelah pajak diperkirakan berada di antara 5,6% hingga 7,2%. Dengan angka 6,4% dipilih untuk mewakili rata-rata biaya modal perusahaan. WACC 6,4% menunjukkan biaya modal yang cukup efisien yang dapat menjadi acuan untuk menentukan tingkat pengembalian proyek investasi. Struktur modal jasa marga lebih banyak didominasi oleh hutang dengan cost of debt yang masih terkendali. Perusahaan perlu memastikan pendapatan stabil agar resiko keuangan tidak meningkat. Analisis berikut yaitu analisis SWOT PT Jasa Marga Persero Tbk. Strength atau kekuatan, dominasi pasar. PT Jasa Marga adalah operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1.100 km jalan tol yang dikelola. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang signifikan, terutama di wilayah Jawa yang mencakup ruas-ruas utama seperti Jakarta, Cikampek, dan Trans Jawa. Pada 9 bulan pertama tahun 2024, Jasa Marga tercatat memperoleh pendapatan dari tol sebesar 4,3 triliun dengan kontribusi terbesar dari jalan tol Jakarta Cikampek yang mencapai 29,3% dari total pendapatan tol. Pendapatan stabil dan pertumbuhan. Jasa Marga memiliki pendapatan yang relatif stabil dan pertumbuhan yang kuat pada 9 bulan pertama tahun 2024 yang mencapai 19% year on year. Pendapatan ini didorong oleh rekonsolidasi jalan tol Trans Jawa atau Semarang Batang, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono yang meningkatkan kontribusi jalan tol terhadap pendapatan perusahaan. Weakness atau kelemahan tergantung pada tarif tol. Pendapatan Jasa Marga sangat tergantung pada tarif tol dan volume lalu lintas yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Penurunan lalu lintas seperti yang tercatat pada minus 0,6% year on year di 9 bulan pertama tahun 2024 dapat mempengaruhi pendapatan secara langsung. Biaya operasional yang tinggi
biaya pemeliharaan jalan tol dan biaya amortisasi terus meningkat. Sebagai contoh, pertambahan amortisasi 3 ruas tol Trans Jawa sebesar 274 miliar pada 9 bulan pertama tahun 2024 meningkatkan beban perusahaan, opportunities atau peluang, ekspansi infrastruktur jalan tol. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan proyek jalan tol baru dan Jasa Marga menjadi pemain utama dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol. Dengan rencana kenaikan 35% pada Maret 2024 dan ekspansi jalan tol baru seperti tol Jakarta-Tangerang yang berkontribusi sebesar 5,9% terhadap pendapatan pada 9 bulan pertama tahun 2024. Jasa Marga memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan lalu lintas seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan mobilitas pasca pandemi, volume lalu lintas diprediksi akan terus meningkat. Dengan adanya musim liburan dan kenaikan tarif yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan, Jasa Marga berpotensi memperoleh pertumbuhan yang lebih lanjut. Threats atau ancaman, resiko regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terkait dengan penyesuaian tarif tol atau pembangunan jalan tol baru dapat mempengaruhi proyeksi pendapatan Jasa Marga. Misalnya penurunan tarif tol atau pembatasan pembangunan jalan tol di beberapa wilayah yang dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan. Resiko bencana alam. Jalan tol yang dikelola Jasa Marga rentan terhadap bencana alam seperti banjir serta tanah longsor atau gempa bumi yang dapat merusak infrastruktur dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Berikutnya yaitu rekomendasi. Berdasarkan data dari 13 analisis, saham Jasa Marga memiliki target harga tertinggi sebesar Rp7.200 atau naik 78,66% dan target terendah yaitu Rp5.000 atau naik 24,07% dalam 1 tahun ke depan. Rata-rata target harga adalah Rp6.375.000 atau meningkat 58%, atau meningkat di 58,14% dibandingkan harga saat ini pada tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp4.030. Hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan pada saham Jasa Marga dalam jangka menengah hingga panjang. Dengan melihat potensi kenaikan harga saham, proyeksi pendapatan, serta rekomendasi mayoritas analisis, saham Jasa Marga direkomendasikan untuk dibeli. Itulah hasil presentasi video kami. Informasi yang kami sajikan tadi dalam laporan ini adalah untuk tujuan umum saja dan tidak dimaksud untuk memberikan nasihat investasi atau bisnis yang spesifik. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan, kami tidak dapat menjamin bahwa data yang disajikan bebas dari kesalahan atau ketidakakuratan. Semua angka dan pernyataan dalam laporan ini didasarkan pada sumber yang tersedia pada saat penulisan dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap keputusan investasi atau bisnis yang dibuat berdasarkan informasi dalam laporan ini sebelumnya merupakan tanggung jawab pembaca. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan atau penerapan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan investasi atau bisnis.